Tanaman sengkuba, vaksin alami masyarakat di Pulau Borneo. Perjalanan menuju Dusun Kecukuh, Desa Sungai Raya, Kecamatan Pinoh Utara, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Pulau Kalimantan, Pulau Borneo, Indonesia, dengan menaiki perahu. Butuh waktu sekitar 15 menit menyeberangi sungai itu dari dermaga Tekela, Pasar Pantai, Nangapino. Tiba di seberang, perjalanan dilanjutkan dengan motor menuju Dusun Kecukuh yang disebut-sebut sebagai surga sengkuba. Tak banyak orang tahu bahwa sumber rasa gurih yang selama ini hanya diketahui pada vaksin terkandung pada tanaman sengkuba. Di Kabupaten Melawi, sengkuba populer sebagai penyedap rasa alami. Masyarakat biasanya menyebutnya daun sangsang. Daun ini biasa direbus bersama rebung atau daun ubi. Warga Kecukuh, Dominikus Ramen, salah satu yang menjual sengkuba. Ia rutin keluar masuk hutan untuk mendapatkan tanaman itu. Sebenarnya tidak mudah untuk mendapatkan sengkuba, sebab hanya dapat tumbuh pada kondisi hutan yang lebat. Dari Kecukuh, Ramen harus berjalan kaki sejauh 3 km di tengah rimba untuk mencari sengkuba. Jalan masuk menuju hutan cukup terjal. Belum ada akses masuk hutan sehingga perlu menebas semak. Sengkuba tergolong dalam tanaman liana. Tingginya mulai dari 10 hingga 50 cm yang pernah ia temui di hutan. Orang tua dulu menyebut pernah menemukan pohon ini hingga ketinggian kurang lebih 2 meter dan bercabang-cabang. Di pasar tradisional, daunnya dijual 10.000 yang setinggi 10 cm, sedangkan yang berukuran 40 cm dijual dengan harga 50.000. Tidak susah merawatnya. Sengkuba yang didapat 3 bulan lalu kemudian ditanam dalam pot menggunakan tanah dan kompos. Beberapa hari sekali ia siram. Setiap hari letak sengkuba selalu ia pindahkan. Tidak diletakkan di atas tanah agar tanaman tak cepat kering. Adapun secara mengolah sengkuba tidak sulit. Ambil beberapa helai daun lalu dibersihkan. Kemudian dicampur pada masakan selama 25 hingga 30 menit. Masyarakat umumnya mencampur dengan bumbu lain seperti kunyit dan rempah-rempah lainnya yang ditemui di hutan. Selain sebagai penyedap rasa, sengkuba katanya juga digunakan masyarakat sebagai obat. Mulai dari penyakit pusing, pilek, mual, pegal, nyeri, hingga mutabar. Ketua DAD Kecamatan Pinoh Utara, Supriyadi, mengungkapkan cara mengolahnya. Pertama, daun sengkuba dibakar, kemudian dihancurkan hingga halus. Abunya diambil, lalu dioleskan ke bagian yang sakit. Bila sakit kepala, sengkuba dicampur dengan kunyit dan daun sirih. Kemudian dikunyah, lalu disembur ke kepala yang sakit. Bahkan sengkuba dipercaya masyarakat dapat mengusir hantu dan segala hal yang jahat. Caranya pun sederhana. Daun sengkuba disimpan di dalam rumah atau bisa juga di bawah tempat tidur. Namun, sekarang keberadaan sengkuba semakin terancam. Selain sulit ditemui di hutan, masyarakat umumnya tak lagi menggunakannya. Tak hanya berkhasiat menyedapkan masakan dan mengusir roh-roh jahat yang mendekat, bagian lain dari pohon sengkuba mempunyai manfaat mengalahkan semua rasa yang tak nyaman atau kurang percaya diri. Orang yang memiliki ini akan semakin percaya diri. Bila biasanya takut atau tidak nyaman untuk berbicara, maka akan menjadi berani. Apabila biasanya tak nyaman atau tidak berani menegur, akan menjadi berani. Buntat sengkuba, para orang tua menyebutnya. Bentuk pohonnya melingkar, tidak bisa tumbuh, hanya mengumpal menjadi satu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buntat adalah bagian kapur yang menjadi keras dan membatu pada tumbuhan-tumbuhan, badan binatang atau manusia. Buntat sengkuba ini menurut komunitas suku Dayak Kebahan dipercaya dapat mengalahkan semua rasa yang tidak nyaman menjadi nyaman bila ada yang menyimpan barang itu. Siapapun orangnya itu tetap mau mendengar apa yang dikatakan dari pemilik buntat sengkuba. Jumlahnya kini tak banyak, sangat terbatas. Padahal banyak khasiat yang dapat diperoleh dari pohon sengkuba. Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura, Puji Ardiningsih, SSI, MSI, pernah melakukan penelitian mengenai daun sengkuba ini. Penelitiannya berjudul Eksplorasi dan Karakterisasi Daun Sengkuba yang dikenal dengan vaksin kampung oleh masyarakat Dayak di Kabupaten Sanggau sebagai natural flavor pada 2009.
Ia mengatakan satu di antara cara untuk meningkatkan cita rasa gurih pada makanan adalah menggunakan penguat rasa alami dari ekstrak tumbuhan sebagai bahan penambah cita rasa, yakni daun vaksin kampung. Daun vaksin segar digunakan untuk campuran bumbu masakan seperti tumisan, sayur, dan masakan ikan sebagai pengganti penyedap rasa sintetik yang umum dipasarkan. Masakan yang ditambahkan daun tersebut memiliki rasa gurih dan manis. Bahkan, sebagian masyarakat menggunakan rebusan potongan daun micin sebagai lauk pelengkap makan nasi. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan atau menambahkan potongan daun segar tersebut pada daging yang akan dimasak. Daging yang dihasilkan dengan cara ini menghasilkan tekstur daging yang lebih lembut dan gurih. Rasa gurih dan lezat daun vaksin karena adanya senyawa seperti asam glutamat inosin 5 monofosfat IMP dan guanosin 5 monofosfat GMP. Kandungan nutrisi daun ini menunjukkan adanya kandungan protein, karbohidrat, mineral, dan air. Penelitian yang dilakukan juga menunjukkan bahwa ekstrak daun segar mengandung enzim senyawa kimia yang dapat memecah dan membantu pencernaan protein dalam makanan. Sengkuba ini sangat potensial untuk digunakan sebagai bahan makanan. Terdapat kandungan nutrisi baik berupa protein, karbohidrat, mineral, vitamin, asam amino di dalamnya. Dan ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber enzim yang dapat membantu proses pencernaan, terutama untuk mencerna protein yang berasal dari makanan, sehingga tubuh lebih efisien menyerap protein, pangan maupun memperoleh energi dari protein. Sejauh ini, evaluasi tingkat keamanan konsumsi daun ini masih belum dilakukan. Namun, dari hasil wawancara dengan masyarakat yang sehari-hari mengkonsumsi sebagai bahan tambahan masakan, daun tersebut tidak berbahaya atau berdampak negatif terhadap kesehatan. Namun, untuk menghasilkan produk makanan yang bermutu dan bernutrisi baik serta memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung komponen kimia, terhadap tubuh, maka perlu dilakukan riset lanjutan. Pemanfaatan daun ini oleh masyarakat di Kalimantan Barat sebagai penyedap rasa alami perlu dikembangkan dan disebarluaskan. Namun sayangnya, seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat modern yang cepat dan praktis, penggunaan daun ini sebagai bahan tambahan masakan mulai ditinggalkan oleh masyarakat dengan beberapa alasan. Di antaranya, masyarakat beralih menggunakan penyedap rasa sintetik karena harga murah, praktis, dan mudah diperoleh. Keberadaan tumbuhan ini secara alami langka dan sulit dijumpai karena lahan hutan tembawang mulai berkurang beralih fungsi. Tumbuhan hingga saat ini juga belum banyak dikonservasi dan dibudidayakan karena belum diketahui teknik budidaya yang tepat. Penelitian lanjut terkait pembudidayaan tumbuhan endemik Kalimantan Barat dan teknologi pengolahan daun ini sebagai penguat rasa alami perlu dilakukan sehingga pada akhirnya produknya bisa dikomersilkan. Sengkuba dapat menjadi alternatif makanan sehat yang dikonsumsi oleh masyarakat. Selain sehat, pemanfaatan tanaman ini secara ekonomis dapat membantu kesejahteraan masyarakat.